Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nurani, mahasiswi International Program of Islamic Communication. Dan kali ini saya akan mengangkat tema tips bagaimana menghadapi COVID-19. Nah, kali ini saya tidak akan sendiri, saya sudah bersama Ketua Nasyatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Nunung Damayanti. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, seperti yang kita tahu saat ini ya, Bu, di dunia ini terkhususkan Indonesia itu sendiri sedang terjadi wabah COVID-19. Nah, selain itu wabah ini juga udah menjangkau yang positif itu udah sampai 6.000 lebih data dari pemerintah yang sudah disebar. Nah, kita sebagai masyarakat, kita juga perlu tahu, selain apa itu virus COVID-19, kita juga harus tahu bagaimana sih tips-tipsnya bagi Ibu sendiri untuk menghadapi virus seperti ini yang mungkin baru pertama kali mungkin di Indonesia. Ya. Yang pertama, memang ketika menghadapi wabah ini, paling utama itu kita tidak boleh panik, tapi tetap harus waspada. Artinya menjaga agar kita tidak tertular oleh virus COVID seperti itu. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat, perbanyak makan sayur, buah, vitamin C, vitamin E, kemudian pergunakan masker ketika harus terpaksa keluar rumah, kemudian juga kita harus menerapkan physical distancing, jadi sebisa mungkin berjarak ketika kita harus bertemu atau terpaksa keluar rumah untuk kemudian harus bekerja atau mungkin ada keperluan penting yang memang itu tidak bisa ditunda. Artinya memang dari diri kita sendiri itu memang harus kemudian kita memproteksi diri kita, karena jangan sampai kemudian kita tidak sadar diri kita itu ternyata membawa virus itu dan malah menularkan kepada keluarga kita. Jadi artinya kita menjaga itu tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk keluarga kita. Terutama misalnya kalau sudah punya anak dan sebagainya, jangan sampai kemudian atau orang tua yang sudah tua kemudian dia memiliki penyakit atau komorbid ya yang bisa dikatakan seperti itu, menghindarkan kita menularkan virus kepada orang lain. Jadi yang terpenting adalah menggunakan masker, kemudian selalu membiasakan cuci tangan, itu preventif dari diri kita sendiri. Dulu biasanya keluar rumah masuk ya biasa aja, sekarang bagaimana kemudian kita menerapkan protokol yang baik. Ketika kita keluar rumah selalu bawa hand sanitizer, ketika dirasa tangan kita kotor, menghindari menyentuh area wajah, muka dan sebagainya, untuk kemudian menghindarkan kita dari virus itu. Karena kita kan bermainnya itu dengan yang tidak tampak. Artinya ya bagaimana kemudian kita menghindarinya, ya sebisa mungkin kita selalu mencuci tangan. Yang kedua, ketika terpaksa kita harus bekerja, sebisa mungkin tidak, beberapa kantor memang ada yang menerapkan untuk kemudian work from home, tapi ada kalanya seperti di rumah sakit atau di pertokoan yang menjual kebutuhan sehari-hari memang diperlukan kita untuk bekerja. Nah, sebisa mungkin kita ya menerapkan protokol untuk kemudian memproteksi diri kita supaya tidak tertular COVID. Salah satunya selalu menggunakan masker dan sebagainya ketika kita bekerja, menghindari seminimal mungkin untuk bertemu dengan orang. Terpaksa harus kemudian rapat, ya menjaga jarak dengan peserta rapat lain ketika kita terpaksa harus ikut rapat di kantor. Kita nih Bu, jaga jarak. Ya, kalau dulu mungkin ciri-ciri ya, sekarang cukup gini aja ya Bu, salam usi ya. Yang penting cuma tinggal dari kitanya bagaimana menerapkannya, karena emang kita lihat sampai saat ini pun juga belum banyak emang menerapkan itu pada diri mereka masing-masing. Terutama yang anak-anak muda, istilahnya yang dulu di saat virus ini atau tidak ada pandemi, sebelum ada pandemi ini kan aktif keluar, kemudian aktif kemana-mana, dipaksa harus ke rumah itu, dipaksa harus tinggal di rumah itu juga tidak mudah. Bagaimana kemudian kita tetap produktif di rumah? Yang misalnya dulu sukanya traveling, ya kita bisa kemudian mencoba untuk menyalurkan hobi yang lain, misalnya mencoba untuk belajar memasak, keterampilan, atau mungkin bisa memperdalam keterampilan yang lain yang itu mungkin bisa kita gunakan setelah pasca pandemi ini. Di era COVID ini ya mau tidak mau kita harus selalu di rumah, bisa belajar bersama, kemudian bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah, untuk
kemudian ya mempererat dengan keluarga. Jadi memang mulai dari diri saya harus kemudian tidak mengesampingkan ego. Jangan sampai kemudian aku sehat kok, aku keluar tapi ternyata aku aku tertular COVID dan sebagainya. Seperti itu tips-tipsnya, dan sebenarnya itu sudah hampir semuanya udah dikasih tahu gitu ya. Jadi kalau untuk alasan orang nggak tahu tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu ya Bu. Jadi setiap orang pun juga kayak udah megangin namanya gadget gitu ya. Yang namanya disuruh pakai masker kalau emang terpaksa keluar, disuruh di rumah, terus banyak lah hal-hal yang harus kita lakukan dalam pandemi ini gitu. Terus juga kalau misalnya di rumah tuh nggak usah ngerasa kayak gimana ya Bu, banyak yang kayak di rumah tuh ngerasa stres mungkin kayak gitu ya, sampai ya nggak semuanya kayak gitu. Kita bisa mengambil sisi positifnya gitu ya Bu. Di rumah tetap produktif. Ingat kalau kita di rumah bosan, kita ingatlah dengan tenaga medis yang ada di rumah sakit. Bagaimana kemudian kita masih bisa dengan keluarga. Bayangkan kemudian tenaga medis itu kalau harus bekerja dengan resikonya adalah tertular dan kemudian resiko yang terburuknya adalah kematian dan sebagainya, itu yang kemudian kita waspadai. Jadi jangan sampai kemudian kita malah menjadi sikap acuh tak acuh kita itu malah kemudian menjadikan istilahnya bahaya untuk orang lain. Kapan lagi ya Bu, cuma di rumah aja bisa menyelamatkan. Kalau guru pahlawan itu harus pakai bambu runcing menyelamatkan bangsa. Nah kita dengan di rumah aja itu bisa menyelamatkan dunia. Nah, seperti itu. Jangan lupa tetap di rumah aja gitu ya Bu ya. Terima kasih atas tips-tipsnya Bu. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya mungkin itu aja. Terima kasih sekali atas waktunya Bu. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dalam lindungannya. Ya seperti itu teman-teman, tips-tips dari Ketua Nasyiatul Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa tetap stay at home.